berpikir positif. Kadang-kadang orang suka berpikir negatif. Kadang-kadang orang suka berpikir negatif sehingga orang bicara, orang bilang hoax apa. Saya keluar di Facebook, keluar di mana-mana, antara teman satu dengan teman yang lain bisa bicara hoax, bicara tipu-tipu, kesaksian yang tidak benar. Di sini kalau kita tidak menyerah, kita juga harus berpikir secara positif. Berpikir perkara-perkara yang ada di atas, di mana Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Baca ayat itu, kita harus berpikir positif. Kita berpikir positif berarti kita berpikir seperti Yesus berpikir. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Siapa yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah siap? Sama-sama baca. 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Harus berpikir tidak menyerah, yaitu orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif pasti berpikir tentang hal-hal yang indah dan yang baik. Orang yang berpikir positif pikir hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik. Dia tidak pikir hal-hal yang kotor. Yang kita baca. Tapi ini di Filipi 4 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1. Orang yang tidak menyerah kalau dia berpikir positif. Tadi yang pertama dia berpikir seperti Kristus berpikir, yang kedua dia berpikir tentang hal-hal yang indah dan yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi, kita sudah bertahun-tahun kita berjalan baik, tapi ada satu hal kecil saja bisa membuat orang yang bertentangan satu sama yang lain. Di dalam peribahasa katakan, karena nilai setitik rusak susu sebelah. Jadi kita sebagai anak Tuhan yang berpikir seperti Kristus berpikir, kita berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Kita menjaga hubungan kita satu sama yang lain, kita menjaga hubungan kita sangat dalam yang memisahkan sumsum dan tulang. Ya sanggup untuk membedakan, ya memberikan pertimbangan. Jadi luar biasa. Ya, kita berpikir hal yang baik, berarti kita lihat sesuatu yang mulia, kita lihat sesuatu yang ada di atas, kita lihat sesuatu yang akan terjadi. Karena tadi dalam pembukaan dikatakan, orang yang berhasil, orang yang sukses, dia tidak ada di dalam kumpulan di mana hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dan pesta pora. Tapi orang-orang yang sukses adalah orang yang ada di dalam tantangan dan pergumulan ini. Memikul salib itu harga diri harus. Tuhan yang meninggalkan harga. Dia tinggalkan takhta, dia merendahkan diri. Dalam Filipi pasal yang kedua, dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, harga dirinya dia taruh. Padahal dia pencipta langit dan bumi, dia yang mencipta saudara dan saya. Dia tahu, dia maha tahu, dia tahu tujuan hidup kita, pikiran kita, rancangan kita. Dia selalu mengontrol kita dengan kebenaran firman. Kalau kita mengatakan tadi yang pertama, kita tidak menyerah kalau kita tidak andalkan diri sendiri. Yang ketiga, kita tidak menyerah kalau kita mengandalkan Tuhan. Tadi dalam Yohanes pasal yang ke-15 saya katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kau bisa berbuah, ya. Jadi orang, sebab tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi dari ayat di Yohanes 15 ayat yang kelima. Harus mengandalkan Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah mengiring Tuhan. Kita mau melayani Tuhan.
terus berjalan bersama. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari rancangan Tuhan. Karena kecewa, karena putus asa, tinggal sebagai pelayanan, itu tidak boleh. Harus terus mengandalkan Tuhan. Tantangan boleh datang silih berganti, masalah boleh datang silih berganti. Hari ini kenyang, hari ini lapar, boleh datang silih berganti. Sakit, penyakit, kemiskinan boleh terjadi silih berganti. Tapi Tuhan yang kita punya adalah Allah yang luar biasa. Tetap mengandalkan Dia dalam keadaan apapun kita, maka itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dipahami ini sudah mulai ayat terakhir. Mari kita ikuti ayat yang ke-7. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan, hanya Dia saja yang dapat meletakkan jalan kita, yang dapat menolong kita, yang dapat memampukan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Andalkan Tuhan dan mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan hanya Dia saja yang cakap menanggung segala pergumulan dan persoalan kita. Karena Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan dari nenek moyang, tidak ada kekuatan dari kaum keluarga, tidak ada kekuatan dari harta kekayaan yang kita punya, tidak ada kekuatan dari emas, perak atau uang, tidak ada kekuatan, semua itu hampa di hadapan Tuhan. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Tuhan tidak mau beda-bedakan ini anak masih anak tiri. Ini bukan orang ini, bukan ini orang itu. Tuhan lihat di mata Tuhan kita semua sama. Dia mau kita terus mau mengandalkan Dia dalam hidup ini. Karena banyak tantangan, banyak persoalan, hari-hari ke depan akan banyak. Zaman angkatan kita sudah mulai habis. Zaman itu masih bisa dengar-dengar kepada orang tua. Zaman yang mulai sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah mulai banyak kepala batu. Bagaimana kita yang menjadi orang tua untuk ke depan mengatur keadaan kondisi keadaan yang sedang terjadi keluarga? Saya tidak tahu, tapi secara rata-rata di semua sama. Penggunaan Facebook hanya HP pagi, siang, malam, dan semua sama di mana-mana. Anak-anak yang sudah datang, yang mungkin sudah mulai catat nama, kita akan ada baptisan di hari kedua pasca kedua. Kita akan baptisan dan anak-anak kita sudah mulai melayani. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak ini mulai masuk, mulai menggantikan kita. Kita yang sudah tua-tua, kita menjadi penasehat, kita menjadi kita menolong mereka, kita untuk kita mungkin bisa, kalau mereka sudah mulai keluar, kita bisa kasih arah untuk mereka ke dalam. Dan mereka sudah mulai mengambil tanggung jawab dari anak-anak yang kecil ini, sudah dikasih pelayanan luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita semua mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan HP, jangan andalkan uang yang punya, bapak punya, jangan andalkan pangkatan kita. Saya orang yang bodoh. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Saya bisa berdiri di sini hanya karena Tuhan. Saya hidup mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada tekanan, ada persoalan, tapi segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang beri kekuatan. Tidak ada kekuatan lain. Batin ini adalah tempat Tuhan berkata. Kuatkanlah hati di dalam Tuhan. Percaya Tuhan, andalkan Dia. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Hidup mengandalkan Tuhan itu terlalu dahsyat. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan? Saya punya pengalaman. Saya punya kampung dekat. Saya punya kakak-kakak ganti-ganti punya pekerjaan. Saya pertama berkeluarga dengan suami saya. Hanya 2 tahun, 3 tahun lagi tidak bekerja. Sebagai seorang istri, saya tidak punya uang. Dan kadang-kadang saya
kerja ke mulut. Dan tahu Tuhan ada, Tuhan pelihara. Saya tidak bisa pergi ke kampung, kampung tidak jauh. Saya tidak mengajar ke rumah biasa, saya tidak mengajar. Saudara saya punya rumah, mereka datang lihat saya tempat tidur alat tripleks, guru taruh kepala di atas apa bang, harus terus. Dia berikan saya tidak pergi minta, berikan tempat tidur. Tidak ada televisi yang jalan untuk di mana-mana. Saya tidak pernah paksa pergi ke televisi dan anak-anak jarang bermain, hanya tinggal di rumah. Saya pergi kerja pulang, dia datang dia diberikan televisi, dan saya hidup sampai hari ini sebagai seorang percaya. Susah kesenangan, saya tetap percaya. Hidup mengandalkan Tuhan. Kalau Matius pasal yang kelima cerita tentang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Jadi orang yang tidak menyerah adalah orang yang bangkit dari kegagalannya. Itu yang terakhir, yang keempat. Sementara saya renungkan firman Tuhan, saya ingat perempuan yang sakit perdarahan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak tinggal dalam kegagalan. Dia bangkit, dia berdiri. Dia tidak bisa gagal, saudara bisa, kamu saja. Dia tidak duduk di tempat, dia bangkit dari kegagalan. Cerita tentang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Dia sudah mendengar ya, di dalam kegagalannya dia bangkit. Dia percayakan firman Allah. Dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 bagian C itu dikatakan ya, kita baca 27 saja. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mana malam nanti apa, dan lagi tidak pikir itu. Ya dulu rasanya sudah putus asa, seperti sudah tidak ada jalan keluar. Tapi dia tahu tentang Tuhan. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus orang Nazaret yang menyembuhkan banyak orang, memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tidak terhitung istri atau perempuan dan anak. 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kembali 15 bakul, 12 bakul. Dia sudah dengar cerita tentang itu. Tapi dalam dia punya penyakit, dia berjalan mencari tabib yang mana dia tidak datang. Saya kira semua tempat di situ dia sudah datang. Dan dalam keterpurukannya dia bangkit mendengar tentang Yesus. Dia bangkit. Karena dia sudah dengar buat mujizat 5.000 orang makan kembali 12 bakul. Orang mati bangkit dan lain sebagainya, banyak mujizat dan dia bangkit. Di tengah kerumunan orang, kalau baca ini kita baca dari mulai dipunya itu Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Yesus. Orang yang tidak menyerah adalah orang yang bangkit dari kegagalannya, orang yang bangkit dari keterpurukannya dengan dia percaya akan firman Allah. Dia sungguh-sungguh percaya, dia yakin akan Tuhan. Dan orang yang bangkit dari kegagalannya, dia berusaha dengan tekun. Di mana ayat yang ke-16 dikatakan dia berusaha dengan tekun. Dia seperti satu tabib kepada tabib yang lain, dia tetap berusaha. Dia tidak tinggal diam, dia tetap berusaha. Dia berusaha dengan tekun. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-26, dia bertindak dengan iman. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-28, asal ku jamah saja jubahnya, ku pasti sembuh. Tidak menyerah. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus percaya Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus ada di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak menyerah. Tadi bagian yang keempat itu sudah dia bangkit dari keterpurukan. Dia tidak menyerah. Orang mau bilang apa saya? Orang mau bilang saya bangga, apakah dia jalan? Asal saja aku jalan. Coba itu. Dia maju dengan iman. Percaya dengan iman, dia tidak takut. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi dia akan nyata. Bisa kita bersungguh percaya kepada Tuhan. Hal yang dahsyat. Saya tidak panjang lebar firman
Tuhan. Selalu katakan buat kita segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan segala perkara kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Pertama, jangan kita menyerah. Kita harus kuat dan kita terus jangan mengandalkan diri. Yang kedua, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berpikir positif. Berpikir positif, kita berpikir seperti Yesus berpikir. Kita harus bisa berpikir positif. Berarti kita berpikir positif itu kita mempermuliakan Tuhan. Kita jadi orang yang tidak menyerah kalau kita bisa mengandalkan Tuhan. Handalkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada lain. Tidak ada lain dari hidup sampai mati hanya ada. Dan nyanyi hidup ini adalah